Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Kartika Harahap dari MI6D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi web dari tugas akhir yang sudah saya buat yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar di BPS Kota Medan berbasis web. Tujuan dari pembuatan aplikasi web ini ialah untuk memudahkan pegawai BPS Kota Medan dalam mengolah data-data surat masuk dan surat keluar, membuat laporan agenda surat masuk dan surat keluar, menyimpan data-data surat, dan memudahkan pegawai dalam mencari data-data surat masuk dan surat keluar. Dalam aplikasi ini, kita dapat mengolah data-data surat masuk dan surat keluar seperti menambah, mengedit, menghapus, melihat, dan mencetak data-data surat masuk dan surat keluar. Aplikasi ini menggunakan dua level user atau dua hak akses user, yaitu admin dan user biasa. Perbedaan dari kedua level user tersebut ialah admin memiliki hak akses penuh di dalam sistem ini seperti mengolah data-data surat masuk, mengolah data-data surat keluar, melihat galeri file surat masuk dan surat keluar, membuat laporan agenda surat masuk dan surat keluar, mengolah data-data user yang menggunakan sistem ini, mengedit profil instansi, dan membackup database, serta mengubah password yang dimiliki admin dan mengedit data-data profil admin yang login tersebut. Sedangkan user biasa hanya dapat mengolah surat masuk dan surat keluar, melihat galeri file surat masuk dan surat keluar, mengubah passwordnya, dan mengedit data-data profil yang dimiliki user biasa. Baiklah, saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan akun admin. Admin dapat menginputkan username dan password di form login ini untuk dapat login ke dalam sistem. Contohnya, kita inputkan username-nya Julianti dan passwordnya 123. Lalu setelah username dan password diisi, admin dapat memilih tombol login. Dan jika username dan password yang admin inputkan itu benar, maka sistem akan menampilkan halaman beranda admin seperti ini. Namun, jika username dan password yang diinputkan oleh admin itu salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahannya. Contohnya, kita logout kembali. Kita inputkan username dan passwordnya sembarang saja. Lalu kita pilih login. Maka akan muncul pesan kesalahannya. Login gagal, username dan password Anda salah. Selanjutnya, kita login kembali ke dalam sistem dengan menginputkan username dan password admin. Ini adalah tampilan beranda untuk admin jika admin berhasil login ke dalam sistem. Di halaman beranda ini ditampilkan nama dari admin yang login dan dia login sebagai apa. Jika admin, maka akan ditampilkan admin. Juga terdapat jumlah dari surat masuk, surat keluar, dan jumlah dari pengguna sistem ini atau user. Di halaman beranda ini juga ditampilkan profil dari Badan Pusat Statistik Kota Medan dan juga maps-nya. Dan dari halaman beranda ini kita bisa melihat beberapa menu yang ada pada halaman admin, yaitu menu beranda, menu surat masuk, menu surat keluar, menu galeri file surat masuk, surat keluar, menu laporan agenda surat masuk, surat keluar,
menu laporan, menu profil instansi, menu manajemen user, dan menu backup database. Menu beranda, yaitu beranda dari halaman admin. Dan menu surat masuk, menampilkan data dari surat masuk. Data-data yang ditampilkan dalam menu surat masuk ini yaitu adalah nomor agenda surat masuk, tanggal surat, asal surat, dan deskripsi atau isi ringkas dari surat masuk. Di dalam halaman surat masuk ini terdapat beberapa tombol, yaitu tombol cetak untuk mencetak seluruh data-data surat masuk, tombol tambah untuk menambahkan data surat masuk, dan tombol detail untuk melihat detail dari setiap surat masuk. Di sini kita juga bisa melakukan pencarian untuk data-data surat masuk berdasarkan deskripsi, asal suratnya, tanggal surat, dan nomor agendanya atau nomornya. Kita juga bisa melakukan sorting pada data-data suratnya. Contohnya, saya akan melakukan search untuk data suratnya berdasarkan asal suratnya. Misalnya kita tuliskan BPS Sumut. Maka akan tampil data-data dari surat yang berasal dari BPS Sumut. Dan untuk tombol cetak ini berguna untuk mencetak seluruh data yang ada di dalam surat masuk ini. Nah, kita klik tombol cetaknya. Saat mengklik tombol cetak ini, maka akan tampil laporan dari data-data surat masuk. Data dari seluruh surat masuknya akan ditampilkan. Dan saat kita mengklik tombol tambah data, maka akan menampilkan form tambah data seperti ini. Di sini, admin dapat menambahkan data baru mengenai surat masuk. Dan tombol simpan ini berguna untuk menyimpan data yang sudah diinputkan admin pada form ini dan disimpan ke dalam database. Dan tombol batal ini untuk membatalkan penambahan data dan kembali ke halaman surat masuk. Selanjutnya, untuk tombol detail, kita bisa melihat detail dari setiap surat masuk. Kita bisa melihat nomor agendanya sampai orang yang menginputkan surat masuk ini. Di halaman detail ini juga terdapat beberapa tombol seperti tombol kembali, tombol edit, cetak, dan hapus. Tombol kembali ini untuk kembali ke halaman surat masuk ini lagi, dan tombol di edit untuk mengedit data dari surat masuk tadi. Tombol cetak ini berguna untuk mencetak data ini saja. Data dengan nomor agenda 2 dan nomor suratnya ini serta tanggalnya tanggal 9 Agustus 2020. Misalnya kita pilih tombol cetak. Saat kita pilih tombol cetak ini, maka hanya akan data ini saja yang dicetak oleh sistem. Dan tombol hapus ini berguna untuk menghapus data dengan nomor agenda 2 ini dan ID 4. Misalnya kita pilih hapus, maka akan muncul pesan konfirmasi yakin data ingin dihapus. Jika data ingin dihapus, kita bisa memilih OK, dan jika tidak, kita bisa memilih cancel.
Selanjutnya, untuk menu surat keluar, sama dengan halnya dengan surat masuk, menu surat keluar juga menampilkan data pada surat keluar dan memiliki beberapa tombol cetak, tombol tambah data, dan detail. Di halaman surat keluar ini ditampilkan nomor agenda dari surat keluar, tanggal surat keluar, tujuan surat keluar, dan deskripsinya. Di sini kita juga bisa melakukan pencarian pada data-data surat keluar, mencetak data-data surat keluarnya, menambahkan data, dan melihat detailnya. Ini adalah tampilan form untuk menambahkan data pada surat keluar. Ini adalah detail dari surat keluarnya. Di sini juga ada tombol kembali, edit, cetak, dan hapus. Kita juga bisa melihat file gambar dari detail surat keluarnya dengan mengklik tombol download. Maka otomatis akan ditampilkan di halaman selanjutnya. Dan memperlihatkan detail dan memperlihatkan file dari surat keluarnya. Selanjutnya kita akan melihat menu dari galeri file surat masuk. Pada halaman galeri file surat masuk ini ditampilkan file atau gambar dari surat masuk, lampiran dari surat masuk, dan beberapa keterangan seperti tanggal diterima dan asal suratnya. Kita juga bisa melakukan pencarian pada file atau gambar dari surat masuk ini dengan mengetikkan tanggal diterima atau asal surat dari file tersebut. Kita juga bisa melihat detailnya, contohnya kita lihat detailnya, maka akan terbuka detail surat masuknya. Selanjutnya, pada menu surat keluar, sama dengan menu pada galeri file surat masuk, pada galeri file surat keluar juga menampilkan file atau lampiran dari surat keluar. Kita juga bisa melakukan pencarian pada surat keluarnya. Perbedaannya pada galeri file surat masuk dan galeri file surat keluar adalah pada keterangannya dan juga pada saat pencariannya. Pada surat masuk, keterangan yang ditampilkan adalah tanggal diterima dan asal suratnya. Dan kita bisa mencari data file atau lampirannya ini berdasarkan tanggal diterima dan asal suratnya. Dan untuk surat keluar, keterangan yang ditampilkan adalah tanggal surat dan tujuan suratnya. Dan untuk pencarian datanya juga berdasarkan dengan tanggal surat dan tujuan suratnya. Selanjutnya, pada menu profil instansi, kita bisa melihat profil dari instansi BPS Kota Medan dan juga logonya. Di sini kita juga bisa melakukan pengeditan pada data profil instansi, yaitu pada namanya, telepon, website, alamat, fax, email, dan juga pada logonya. Selanjutnya, pada menu manajemen user, di sini admin bisa menambahkan data usernya. Ini adalah halaman tambah user. Admin bisa menambahkan user dengan mengisi username, password, alamat, tipe usernya admin atau user biasa, nama lengkapnya, NIP, telepon, dan gambar dari user yang akan ditambahkan. Dan juga ada tombol cetak, yaitu untuk mencetak seluruh data dari user yang ada pada sistem ini. Kita juga bisa melakukan pencarian pada data-data user dan melihat detail dari data-data usernya ini. Ini adalah halaman detail data user. Kita bisa melihat data-data usernya dan juga bisa melihat gambar dari usernya. Kita juga bisa
melakukan pengeditan pada data user. Misalnya sini kita ganti gambarnya, fotonya. Kita ganti fotonya. Misalnya lalu kita klik simpan. Maka foto dari user tadi juga akan terganti. Kita juga bisa melakukan pencetakan pada data user ini. Misalnya kita pilih cetak. Maka akan ditampilkan data user yang ingin kita cetak tadi. Di sini juga ada tombol hapus, yaitu untuk menghapus data user ini. Jika ingin menghapus, kita pilih OK, dan jika tidak, kita pilih cancel. Selanjutnya, pada menu backup database, admin dapat membackup database sistem informasi arsip surat ini dengan mengklik tombol backup. Setelah mengklik tombol backup, maka akan muncul pesan backup data berhasil. Lalu kita pilih OK. Kita bisa melihat hasil dari backupan data ini pada folder sistem kita. Ini adalah data dari backupan yang barusan kita lakukan tadi. Selanjutnya, saya akan logout dulu dan kita akan login menggunakan akun dari user biasa. Masukkan username dan passwordnya, lalu pilih tombol login. Nah, ini adalah tampilan halaman untuk user biasanya. Di sini juga ditampilkan nama dari user biasa dan hak aksesnya, yaitu user biasa. Bedanya dengan admin, di sini hanya ditampilkan jumlah surat masuk dan surat keluarnya. Sedangkan di admin ditampilkan surat masuk, jumlah surat keluar, dan jumlah user atau pengguna pada sistem ini. Di sini juga ditampilkan profil instansi dan maps BPS Kota Medan. Juga perbedaan dari user biasa ini dan admin, perbedaannya itu adalah pada menu-menunya. Di admin terdapat menu surat masuk, surat keluar, galeri file, laporan agenda surat masuk, surat keluar, profil instansi, manajemen user, dan backup database. Sedangkan pada user biasa ditampilkan menu beranda surat masuk, surat keluar, dan galeri file surat masuk dan surat keluar. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.